Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Fitriani dengan NIM C1B021058 kelas R004 akan mempresentasikan ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dengan dosen pengampu Bapak Andang Fazri STMM. Yang pertama yaitu jelaskan tentang planning dan forecasting dalam konteks manajemen rantai pasokan. Planning dan forecasting dalam konteks manajemen rantai pasokan merupakan suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan terhadap suatu produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Peramalan permintaan adalah kegiatan untuk mengestimasi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu. Dengan adanya peramalan permintaan akan mengurangi ketergantungan pada resiko ketidakpastian. Hasil peramalan permintaan dengan tingkat ketepatan tinggi dapat membantu meningkatkan efisien produk dan keuntungan perusahaan. Sebuah bisnis akan berhasil berawal dari sebuah rencana, yaitu kemampuan untuk memperkirakan dan menganalisis permintaan produk, pola pembelian konsumen, dan tren ekonomi yang memisahkan pemenang dari pecundang. Dan pada akhirnya, ramalan apapun akan melibatkan black art untuk memprediksi masa depan sebuah proses yang pasti. Yang kedua yaitu jelaskan tentang procurement dalam konteks manajemen rantai pasokan. Procurement adalah pengadaan atau tindak memperoleh barang dan jasa yang umumnya untuk tujuan bisnis. Procurement juga dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pembelian barang atau jasa dari sumber eksternal seperti vendor atau pemasok pihak ketiga. Proses procurement dilakukan oleh manajer bidang pengadaan yang akan menganalisis perlunya pengadaan barang dan jasa akibat kurangnya sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Terdapat jenis-jenis procurement. Yang pertama, direct procurement merupakan pengadaan secara langsung. Yang kedua, indirect procurement yang merupakan pengadaan secara tidak langsung. Yang ketiga, good procurement merupakan pengadaan berupa barang fisik. Yang keempat, service procurement yang merupakan pengadaan yang berupa pelayanan atau jasa yang berbasis sumber daya manusia. Selanjutnya ada strategi procurement. Yang pertama, mengintegrasikan pengadaan dengan operasi supply chain. Yang kedua, bekerja sama dengan mitra bisnis internal. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasok. Dan yang keempat, terus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk memberikan hasil. Dan yang kelima, berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jelaskan tentang manufacturing dalam konteks manajemen rantai pasokan. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Selain dari bahan mentah menjadi produk jadi, perusahaan manufaktur adalah mencakup industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Selanjutnya, poin-poin penting dalam manufacturing. Yang pertama, manajemen rantai pasokan dimulai dengan mendobrak CEO mentality. Yang kedua, proses rental patokan perusahaan perlu disertai dengan praktik continuous improvement seperti Lean Manufacturing dan Six Sigma. Yang ketiga, penggunaan teknologi digital untuk menghubungkan produsen lebih dekat dengan pelanggan. Yang keempat, rantai pasokan yang baik secara konsisten merancang dan mengembangkan produk yang ingin dibeli oleh pelanggan mereka. Selanjutnya ada smart manufacturing yang merupakan kombinasi teknologi dan solusi yang diterapkan untuk mengoptimalkan proses manufaktur sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang besar tanpa supply chain secara fisik. Misalnya Apple, Amazon, Sport TV yang memperoleh keuntungan dari digital supply chain dari royalti film, musik, dan hiburan lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu jelaskan tentang transportasi dalam konteks manajemen rantai pasokan. Dalam konteks rantai pasok,
Sistem manajemen transportasi adalah program perangkat lunak yang mengoptimasikan proses pengiriman perusahaan mulai dari pemilihan operator hingga perekrutan dan penjadwalan dengan adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari efisiensi dan ketepatan transportasi. Solusi yang akan dilakukan untuk mencapai hasil peningkatan yang baik, peningkatan supply chain. Yang pertama yaitu berkolaborasi dengan operator, pemasok, dan pelanggan untuk menciptakan proses transportasi yang lebih ekonomis 88%. Yang kedua, pusatkan perencanaan transportasi di seluruh perusahaan melalui pusat rendal beban yaitu 77%. Yang ketiga, konfigurasi ulang jaringan transportasi untuk mengoptimalkan total biaya pengiriman itu 76%. Dan yang keempat, ciptakan proses transportasi yang lebih berpusat pada pelanggan itu 73%. Dan yang kelima, kendalikan pengiriman masuk yang lebih besar yaitu 69%. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.